Halo teman-teman semua, saya Dima Afril Keda dengan NPM 18070909800 akan menjelaskan tugas UAS yang telah diberikan kepada Pak Sioto. Kita mulai. Agenda kita yaitu akan membuat ruangan 3D ya, berupa objek. Pertama kita membuat ruangannya yaitu berupa lantai, tembok, dan atap. Habis itu kita akan membuat meja, sofa, lemari, dan figura. Kita mulai. Nah, untuk pembuatan lantai, kita pertama akan membuat koordinat-koordinat yang kita butuhkan untuk membuat lantainya, XYZ-nya. Nah, ntar bentuknya seperti ini. Habis itu kita membuat fungsi tekstur yang udah dimasukkan kepada folder yang kita berikan, yaitu lantai PNG ini. Kita memanggil lantai PNG ini. Lanjut, dinding. Nah, untuk dinding kita akan membuat ada 3 metode, yaitu dinding belakang, dinding kiri, dan dinding kanan. Yaitu ini dinding belakang, ini dinding kiri, dan ini dinding kanan. Nah, di sini kita akan membuat sama seperti lantai, menggunakan GL vertex. Hanya perbedaannya di koordinat, yaitu XYZ-nya. Hasilnya seperti ini. Lanjut, untuk atap, ini hampir sama seperti lantai, hanya kita naikkan ke atas. Berarti kita mengubah GL vertex-nya saja. Nah, untuk atap tekstur ini sama seperti lantai, yaitu menggunakan lantai PNG. Nah, sesudah kita membuat atap, dinding, dan lantai, kita gabungkan menjadi satu, yaitu metode ruang. Di dalam metode ruang, kita memanggil di mana letak lantai dan kawan-kawannya berada. Karena kita difokuskan menjadi satu, ya kita di sumbu pentol, yaitu di tengah. Jangan lupa kita panggil tekstur masing-masing. Lanjut. Nah, ini hasilnya seperti ini. Yang sudah aku bilang, tekstur lantai sama seperti tekstur atap. Nah, untuk meja kita akan membuatnya terdahulu. Nah, untuk pembuatan meja ini kita akan membuat seperti balok ya. Contohnya seperti ini hasilnya nanti. Itu kayak bentuknya kayak balok yang ditidurkan. Nah, ini maksudnya atas belakang. Atasnya belakang, itu belakang sana yang menghadap dinding belakang, dan selanjutnya. Habis itu kita berikan tekstur. Nah, ini gabungannya di sini. Kita ambil tekstur meja, yaitu memanggil ini, dan memberikan gambar kubus tekstur ini. Lanjut untuk kaki, sama seperti permukaan, tetapi di sini kita akan membuat 4 kaki, yaitu gambar kaki 1, 2, 3, 4. Nah, untuk pembuatan balok yang sedang berdiri ini, yaitu yang panjang ini. Nah, habis itu kita berikan tekstur meja di fungsi gambar kaki gabungan, yaitu gabungan semua kaki yang sudah diberikan tekstur seperti ini. Nah, tekstur ini sama seperti lainnya ya, cuma beda PNG-nya saja. Nah, untuk sofa sama seperti meja tadi, cuma di sini lebih kompleks karena bentuknya seperti sofa, tidak hanya balok. Itu ada untuk tempat tangannya dan lain-lainnya. Contohnya seperti ini nanti. Nah, yang dimana depannya itu ada 2, depan dan depan tambahan. Yang maksudnya depan tambahan itu, ini depannya, ini depan tambahannya. Dan seterusnya. Untuk sofa kiri, sama seperti sofa kanan, hanya kita mengubah arah sofanya, yaitu menghadap sama-sama ke meja.
Kalau tadi di sofa kanan kan arahnya di meja kanan kan. Nah, kalau di sofa kiri kita menghadap ke mejanya juga, yang dimana sofanya ada di kiri. Dengan cara ya ini vertexnya diubah saja. Nah, hasilnya seperti ini. Lanjut untuk sofa belakang. Sofa belakang eh, agak beda seperti sofa yang lainnya, dua sofa yang tadi. Yaitu sofa ini agak panjang, yang berarti dudukannya ini akan lebih panjang ininya, X-nya. Hasilnya nanti semuanya itu dijadikan satu di dalam fungsi metode ini. Pertama kita panggil tekstur lemari. Tekstur lemari ini berarti cuma hanya namanya aja yang lemari, tapi ini aslinya untuk tekstur sofa. Sehabis itu kita panggil semua sofa yang tadi. Nah, di sini ada perbedaan sumbu. Karena di buat sofa pertama itu yang berarti ini sofa kanan, letaknya di persis di sofa di meja kanan. Nah, untuk sofa yang kiri kita geser dikit ke kiri, yaitu X-nya diminkan agar tidak bertabrakan dengan meja. Sama seperti sofa 3, yaitu sofa yang tadi panjang tadi, yaitu di belakang. Hasilnya seperti ini. Lanjut, kita membuat lemari. Lemari sama seperti kakinya meja, hanya diperbesar. Nah, caranya ininya vertexnya tinggal diubah dikali lipat saja. Nah, untuk pemanggilan lemari, karena kita lemarinya ada dua, kita kopas saja. Buat lemarinya panggil aja dua, hanya perbedaan letaknya saja. Nah, ini code untuk teksturnya. Tekstur di sini berbeda ya, makanya teksturnya ada dua. Tekstur lemari 1 dan tekstur lemari 2. Lanjut, kita membuat figura. Untuk pembuatan figura, ini sangat simpel saya buatnya, yaitu hanya mengambil bagian depan lemari, yang dimana hanya depannya saja, seperti ini. Nah, habis itu kita buat teksturnya. Nah, di sini hanya perbedaannya di PNG dan JPG ini. Nah, kita buat metodenya, yaitu memanggil teksturnya. Sebelah itu kita memanggil figuranya. Nah, untuk nempel di dekat di belakang, kita menutupi dan dekat di dinding. Ini sumbunya di sini. Di dekat, bukan di dekat, nempel di dinding. Itu min 15. Nah, untuk mainnya kita bisa lihat di sini. Kita memanggil semua metode-metode tadi, yaitu pertama gambar kaki gabungan, yaitu kaki-kaki mejanya, ya, habis itu gambar meja yang berarti ini permukaannya, sofa gabungan, yaitu tadi sofa 1, 2, 3, lemari gabungan, yaitu lemari 1, 2, dan figura. Untuk ruangan kita panggil terakhir. Seperti ini. Dan terima kasih untuk presentasi saya. Saya dari Dimavel. Terima kasih.